Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan pada kesempatan kali ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kesetiaan-Mu tidak untuk dinyanyikan Tuhan. Kesetiaan-Mu untuk dibuktikan. Dan kami hari ini berdiri membuktikan bahwa Tuhan gak pernah gagal dalam perkataannya. Tuhan gak pernah gagal dalam janjinya. Walaupun orang lain gagal Tuhan. Walaupun manusia bisa gagal. Walaupun semua janji yang ada di dunia bisa gagal. Tapi janjinya Tuhan tetap ya dan amin dalam kehidupan kami. Gak pernah gagal. Tidak pernah tertidur. Tidak pernah lalai. Selalu ada bersama dengan kami. Bahkan di tengah kesulitan yang sedang kami hadapi. Tuhan, Engkaulah benteng perlindungan kami. Tempat perteduhan kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami bukan memiliki Tuhan yang mati. Kami memiliki Tuhan yang hidup. Berbicara buat kami Tuhan Yesus. Nyatakan, sampaikan isi hatimu buat kami semua. Aku percaya pasti bahwa cintamu dirasakan. Namamu dipermuliakan. Kuasamu dinyatakan pada pagi hari ini. Demi nama Yesus buat kami yang hadir di tempat ini. Walaupun kami yang hadir secara online sekalipun. Kasih yang sama sanggup untuk menyentuh kami semua pada hari ini Tuhan. Seberapapun jauh kami daripada Tuhan. Kami tahu kasih-Mu sanggup untuk membawa kami kembali kepadamu. Karena Engkau sudah menyediakan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik, berbicaralah buat kami Tuhan. Urapi mata kami untuk melihat, telinga kami untuk mendengar, hati kami untuk percaya. Bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami persembahkan waktu-waktu yang suci ini, this holy moment Lord. Waktu-waktu yang kudus ini Tuhan. Kau berbicara dan menyentuh kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami menyerahkan doa ini, kami ucap syukur. Yang percaya dan siap sama-sama katakan. Amin. Yes, kasih tepuk tangan buat teman-teman nilai. Yes, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu buat Bapak Ibu yang ada di Bethlehem Hall, yang ada di atas, kemudian Bapak Ibu yang ikutan online. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya percaya pasti bahwa hadirat Tuhan kan gak dibatasi dengan ruang dan waktu. Saya yakin hadirat Tuhan gak dibatasi dengan kesulitan saudara. Kalau Tuhan bisa jamah, kita rasakan Tuhan di yang ada di Bethlehem Mall. Saya yakin Tuhan juga bisa dirasakan oleh mereka yang sedang nonton online pada pagi hari ini. Kalau yang online setuju bilang amin. Gak bilang amin juga gak apa-apa. Tuhan tetap hadir di sana ya, by the way. Oke, tema selama 2 bulan ini berbicara mengenai hikmat atas waktu dengan sebuah tema besar. Bapak Ibu boleh harus dengar kembali di November, Pastor Arif udah bicara, Daniel Yosafat udah bicara, kemarin Pastor Joy bicara, Andi Iskandar udah bicara, ada begitu banyak teman-teman, ada banyak insight, banyak pemahaman yang muncul di sana. Dan sekali lagi saya bersyukur ini dibuat waktu-waktu tema mengenai ini dibuat di akhir tahun. Menjelang kita akan masuk di tahun 2022. Ya, berbicara mengenai hikmat dari waktu. Nah, tahukah saudara bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu mempengaruhi waktu dunia loh? Iya. Kalau saudara tahu tahun Masehi sampai sekarang, tahun 2021 tahun Masehi. Masehi itu berasal dari kata Masihiyah dari bahasa Arab, itu artinya yang diurapi. Nah, tahun 2021 tahun Masehi ini kan dirayakan. Jadi waktu Yesus lahir itu menjadi titik awal dari tahun Masehi. Jadi kalau tahun 2021, tahun Masehi 2021 hari ini adalah tahun 2021 semenjak Yesus lahir. Jadi Yesus lahir itu menjadi tonggak awal tahun Masehi. Kalau bahasa Inggrisnya lebih enak. Kalau misalnya 50 tahun sebelum Masehi, di bahasa Inggrisnya itu 50 tahun BC tulisannya, BC. Bukan becek, tapi BC itu punya pengertian before Christ. Sebelum Yesus lahir. Dan kalau misalnya tahun 2021-nya ditulisnya AD katanya. Anno Domini dari bahasa Latin yang punya pengertian tahunnya Tuhan. Bahkan kelahiran Yesus itu mempengaruhi waktu dunia loh. Itu punya pengertian, dia punya sesuatu yang ingin disampaikan buat gereja, buat anak-anaknya, buat seluruh manusia di dunia. Ada sesuatu yang Tuhan punya mengenai waktu hidup kita di dunia yang ingin dia sharing buat kita. Khususnya di menjelang momen-momen Natal seperti kayak begini. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Ini udah dikhotbahin Pastor Arif di awal bulan. Di bulan November, di minggu pertama di bulan November. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah ini yang menarik adalah gini. Di ayat ini ada 2 istilah waktu yang muncul di ayat ini. Yang pertama disebut dengan kronos. Yang kedua disebut dengan kairos.
Dan pengkhotbah kan ditulis oleh salah satu raja terbesar yang pernah hidup di dunia yang disebut dengan Salomo. Karena Alkitab tulis gak pernah ada raja muncul yang lebih berhikmat daripada dia. Kalau dia udah punya semuanya dan dia udah merasakan semua yang dirasakan. Kemudian dia tulis kitab ini dan dia tulis ayat ini. Pengertiannya saya cuma pikir gini. Kalau yang nulis orang biasa ya biasa aja efeknya. Tapi kalau orang tulis yang ya setiap kita pria yang udah punya harta, tahta, wanita dan semua tahta yang lain dia udah rasakan. Dan dia tulis ini punya pengertian, jadi Salomo ingin menyodorkan juga sesuatu mengenai waktu. Yang harus kita sebagai umat Tuhan harus bisa tangkap akan hal ini. Nah ada dua waktu, ada dua istilah waktu yang muncul di ayat ini disebut dengan kronos, kemudian disebut dengan kairos. Kronos itu berbicara mengenai waktu yang dapat diukur dalam jam, hari, tanggal, dan bulan. Dari kata kronos itu kita kenal istilah kata kronologi, deretan peristiwa. 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari itu kronos tuh. Waktu yang ada dalam kehidupan kita semua. Kronos itu waktu yang deretan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Hari ini kan saya yakin sih kita gak punya jumlah uang yang sama. Betul gak? Ya di dompet saya dengan dompet Bapak Ibu pasti beda dengan saya. Ada mungkin mirip tapi beda kebanyakan. Kita mungkin gak punya jumlah uang yang sama. Tapi perhatikan baik bahwa saudara saya punya jumlah waktu yang sama. 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam 1 tahun. Anda mau orang paling kudus atau orang paling bejat di dunia, Anda punya 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, 30 atau 31 hari dalam 1 bulan. Artinya saudara apa? Saudara hadir kaya. Jadi gak ada yang bilang istilah hadir tuh gua miskin, enggak. Saudara punya 24 jam loh. Yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. 24 jam, gak ada. Waktu gak bisa, saya udah bilang bulan lalu, waktu gak bisa ditahan. Waktu gak bisa dikembalikan, waktu gak bisa dipercepat teman-teman. Demikian pula waktu gak bisa diperlambat. Dia akan berjalan sesuai dengan kronosnya. Nah kronos itu berbicara mengenai waktu yang dapat diukur dalam jam. 1 hari 24 jam. Yang kedua berbicara mengenai kairos ternyata. Nah kairos itu diterjemahkan sebetulnya di bahasa Inggrisnya dengan due date atau due measure. Berarti saat yang tepat. Atau kesempatan atau momentum yang tepat di waktu tertentu. Beberapa penulis berkata bahwa kairos itu berbicara mengenai pintu kesempatan. Saya bilang itu jendela kesempatan. Artinya gini, kairos itu mungkin gak datang setiap hari dalam 24, gak datang setiap hari. Tapi sebuah kesempatan-kesempatan yang Tuhan taruh dalam kronos. Kairos itu sebuah kesempatan, waktu kesempatan saat-saat tertentu. Kalau dalam bahasa bisnis atau dalam olahraga namanya momentum. Momentum-momentum tertentu yang memang ditaruh oleh Tuhan di sana. Jadi dengan kata lain Salomo itu sedang berbicara untuk semuanya itu ada waktunya. Ada kronosnya, ada kairosnya. Efesus 5 ayat yang ke-16 berkata kayak begini. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saya udah bilang bulan lalu. Kata pergunakan berasal dari kata redeem. Berasal dari kata tebus. Ambil alih kembali, kelola kembali, saudara ambil in charge kembali atas waktu saudara. Dan yang menarik kata waktu tersana itu ditulis dengan kata kairos. Jadi dengan kata lain Paulus sedang berbicara pada jemaat Efesus, ambil kembali kesempatan-kesempatan kairos yang Tuhan taruh dalam waktu-waktu kita. Dalam waktu-waktu kehidupan saya dan saudara. Nah gimana caranya kalau gitu menangkap kesempatan tersebut. Menangkap kairos tersebut. Karena kairos ada kesempatan itu ada pintu kesempatan itu bisa dibuka, kemudian pintu kesempatan itu bisa tertutup. Jendela kesempatan itu bisa terbuka, jendela kesempatan itu bisa tertutup. Nah itulah kairos. Ayat yang ke-17, gimana caranya kalau gitu kita mendapatkan, mengambil kairos momen-momen kairos yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Ayat 17 boleh berkata di ayat 17 adalah jawabannya loh. Efesus 5 ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ternyata untuk menangkap kairos yang daripada Tuhan, kesempatan-kesempatan, pintu kesempatan, jendela kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, itu membutuhkan, harus dilandasi dengan satu yang disebut dengan kehendaknya Tuhan. Waktu dan kesempatannya Tuhan, itu berjalan bersama-sama dengan kehendaknya Tuhan. Itu berjalan bersama-sama dengan firman-Nya Tuhan. Kairos yang daripada Tuhan itu gak pernah lari, menyimpang daripada firman-Nya Tuhan. Gak pernah. Dia berjalan bersama. Makanya Alkitab berkata begini, usahakan supaya kamu mengerti. Tuhan udah beri kronosnya dalam kehidupan kita. Tuhan udah berikan waktunya 24 jam. Dia taruh kesempatannya, dia taruh kairosnya dalam waktu-waktu selama 24 jam tersebut. Enggak cukup dia berikan kronos, enggak cukup Tuhan berikan kairos.
Nggak berhenti sampai di situ. Tuhan bahkan berikan perintahnya, berikan guidance-nya, berikan panduannya yang disebut dengan kehendak Tuhan. Tuhan udah berikan tiga-tiganya loh. Dia berikan kronos, dia berikan kairos, dia berikan kehendak Tuhan. It is up to us. Sekarang gini, tergantung dari saya dan saudara untuk menggunakannya. Mari saya beritahu buat saudara, kalau kita lagi bicara bisnis, deal bisnis, bagian yang paling berat itu udah dikerjakan oleh Tuhan. Dia berikan kronos, kairos, dia berikan kehendaknya. Yang Paulus minta gini, usahakan supaya dirimu. Komitmenkan diri saya dan saudara menjelang akhir tahun ini untuk menangkap apa yang menjadi kehendaknya Tuhan dalam kehidupan. Karena waktu kita mengerti apa yang menjadi kehendaknya Tuhan dalam kehidupan, di momen itu kita bisa menangkap kesempatan-kesempatan yang datang daripada Tuhan. Iya, saudara dan saya dilatih untuk menjadi semakin tajam dalam kehendaknya Tuhan, untuk kita mendapatkan kesempatan daripada Tuhan. Mendapatkan kairos daripada Tuhan. Waktu dan ketujuan berjalan bersama-sama. Setiap waktu ada tujuannya. Khotbah 3 ayat 2 berkata ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk ucap. Setiap waktu ada tujuannya. Demikian pula setiap tujuan ada waktunya. Setiap waktu punya tujuannya. Setiap waktu untuk lahir, loh lahir kan dalam kandungan 9 bulan 10 hari. Kalau gajah bisa 2 tahun kalau nggak salah. Tapi kan saudara nggak mungkin manusia mengambil waktunya gajah. Kenapa? Beda, waktu dan tujuannya berbeda. Setiap waktu ada tujuannya, setiap tujuan ada waktunya. Kata mengusahakan berarti punya pengertian saudara dan saya harus mengkomitmenkan diri kita. Untuk masuk dalam kehendaknya Tuhan. Untuk masuk dalam firman-Nya Tuhan. Setiap waktu ada tujuannya, setiap tujuan ada waktunya. Menggunakan waktu tanpa tujuan berarti menjalani hidup tanpa arti. Menjalani waktu saudara tanpa pimpinannya Tuhan. Berarti saudara dan saya sedang menjalani hidup tanpa arti. Life without purpose, time without purpose is a life without meaning. Bahwa hidup menjalani, menggunakan waktu kita tanpa tahu tujuannya kemana, itu berarti kita menjalani hidup tanpa arti. Makanya Paulus berkata gini, usahakan dirimu untuk mengerti kehendak Tuhan. Saya enggak berbicara sebagai orang yang sempurna, enggak, banyak gagal, iya. Tapi saya harus paksa diri saya untuk saya pakai bahasa, saya harus seret diri saya setiap pagi. Sementara yang lain belum bangun untuk duduk di kursi saya, kemudian untuk datang pada Tuhan, untuk sekedar buatannya Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan buat pagi hari ini, buat hidup saya? Saudara bayangin, kalau saudara nggak mengerti kehendak Tuhan, waktu yang saudara lalui adalah waktu yang Alkitab tulis ini. Waktu itu kan sama seperti uap. Dan kesempatan kan nggak datang 2 kali. Betul nggak? Kalau saudara bersiap, kalau saudara kalau kita baru bersiap ketika kesempatan datang, itu udah terlambat. Lagi sekali. Kalau saya cuma baru bersiap ketika kesempatan itu datang, saya udah terlambat. Kenapa? Kalau saudara cari payung, kalau saudara udah hujan turun kemudian baru cari payung, saudara kehujanan. Hei, kalau saudara bersiap ketika kesempatan datang, lewat saudara. Itu sebabnya Tuhan berkata, usahakanlah kamu untuk mengerti apa yang menjadi tujuan kehendaknya Tuhan. Supaya apa? Supaya dalam 24 jam kronos yang Tuhan sudah berikan, kita bisa mengambil kairos momen tuh di sana tuh. Minggu depan Pastor Jonathan Patiasina akan berkhotbah. Saya kenal beliau dari belasan tahun yang lalu. Seorang kakak, seorang mentor yang sangat saya hormati. Berapa belas tahun yang lalu tuh dia sebut istilah ini. Saya masih ingat itu sampai sekarang. Kairos itu artinya berkata, dia selalu ngomongin kairos itu mungkin bisa punya pengertian sebuah peristiwa yang terjadi 1 kali dalam masa kekekalan. Sebuah kesempatan yang cuma munculnya 1 kali dalam masa kekekalan. Kairos. Bisa jadi itu kan kairos. Dan untuk menemukan itu kan saudara harus menemukannya dalam kebenaran kehendaknya Tuhan. Dalam firmannya Tuhan. Makanya WPDA, baca Alkitab, renungin firman Tuhan, itu bukan program gereja. Itu adalah kebutuhan kita. Kalau saudara nggak memaksakan diri saudara untuk mengenal kehendak Tuhan, lewat waktu-waktu kita, dan Alkitab tulis kayak begitu kan, waktu kita kan seperti uap. Tiba-tiba saudara nggak tahu, kita baru pikir kemarin baru masih SD, sekarang udah tiba-tiba udah mau punya anak SD misalnya. Waktu kan berjalan begitu aja, nggak bisa dihentikan, nggak bisa di stop, tapi bisa digunakan. Mengenal yang kehendak Tuhan, dengan saudara dan saya hidup dalam kehendaknya Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita bisa menangkap kairos momen loh dalam kehidupan. Momentum-momentumnya Tuhan dalam kehidupan. Kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Kenapa kita perlu mengerti tujuan dan kehendaknya Tuhan?
dalam waktu-waktu kehidupan kita. Kenapa kita perlu mengerti tujuannya Tuhan dalam kehidupan saya, dalam waktu yang saya jalanin. Karena yang saya dapetin adalah begini. Seringkali Tuhan menaruh kairosnya. Seringkali Tuhan meletakkan kairos kesempatan yang daripada Tuhan itu datang dibungkus dalam satu hal yang disebut dengan kesulitan. Seringkali Tuhan menyembunyikan kairos momen itu dalam kesulitan yang sedang kita hadapi. Tanya sama anak-anak yang baru beres ujian akhir. Ya, baru pada beres ujian akhir teman-teman SD, SMP, SMA, yang kuliah. Iya kan? Pertanyaan saya, waktu kita mau ujian akhir, apa ada yang senang ujian akhir? Enggak ada yang senang. Kesulitan depannya. Betul nggak? Kesulitan, harus belajar, harus cari tahu, harus gunakan waktu. Kan kesulitan. Tapi yang saudara dan saya nggak lihat adalah gini, di tengah kesulitan yang namanya ujian akhir, ada sebuah kairos momen yang disebut dengan naik kelas di sana. Kalau saudara nggak gunakan, kalau saudara nggak lewati kesulitan ini, nggak masuk melewati kesulitan ini, saudara nggak akan pernah menemukan kairos momen. Nggak pernah ada orang yang naik kelas tanpa ujian. Mohon maaf, kecuali nyogok itu artinya. Ya itu nggak diharamkan buat kita. Iya enggak. Terkadang bahkan saya menemukan seringkali Tuhan menempatkan kairos momen itu dalam kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dari kehidupan kita. Yang kita lihat kesulitan, yang Tuhan lihat adalah kairos kesempatan. Tanya sama Daud. Daud masih jadi gembala dan Alkitab tulis anak gembala harus berhadapan dengan singa dan beruang. Dan caranya Daud mengalahkan singa kan dia nggak tombak. Dia nggak tembak loh. Dipegang jenggotnya. Saudara pernah pegang jenggot kucing atau jenggot anjing nggak? Kalau nggak mulai dicakar-cakar. Jenggot singa dipegang. Kemudian dibunuh oleh Daud. Anak gembala. Itu nggak ada manis-manisnya itu cerita. Ketika singa dan beruang dikalahkan. Tapi lihat kesulitan buat itu. Kesulitan buat Daud. Anak seorang gembala nggak punya teman apa-apa, nggak punya backup apa-apa. Kemudian harus berhadapan. Tapi dia tahu satu. Dia tahu the meaning of God's will. Dia tahu pengertian arti tentang kehendak dan perintahnya Tuhan. Ini adalah kairos momen buat dia. Kenapa kairos momen? Karena singa dan beruang yang Daud hadapi. Itu memunculkan kairos momen dalam kehidupan Daud. Karena singa dan beruang itu mempersiapkan Daud untuk menghadapi Goliat nanti. Kalau Goliat hadir waktu Daud jadi gembala, mati cerita Daud. Habis itu anak. Habis itu anak. Tapi Tuhan dengan kesulitan sesuai dengan musim yang Tuhan tahu. Ini anak masih SD, ya ujiannya SD. Nggak ada anak SD ujiannya ujian anak kuliahan. Walaupun mungkin sekarang anak SD pelajaran yang udah hampir mirip dengan anak SMA gitu misalnya ibaratnya. Tapi ujian SD memang setiap waktu punya tujuannya masing-masing loh. Kalau setiap waktu punya tujuan masing-masing, setiap waktu juga punya kesulitan masing-masing kan. Kalau setiap waktu punya kesulitan masing-masing berarti kan setiap waktu juga punya kemenangan masing-masing, betul? Iya, waktunya Daud berhadapan dengan singa, mengambil sebuah kesempatan Daud, mengambil kairos momen Tuhan untuk mempersiapkan Daud berhadapan dengan Goliat. Kalau mau tahu kairos momen kenapa seringkali Tuhan menyembunyikan kairos dalam kesulitan, tanya sama Maria. Kita akan merayakan Natal beberapa bulan ini. Di Lukas pasal 1 ayat ke-26. Nah kita lihat ini sebentar karena udah mulai bulan Desember. Lukas pasal 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ayat yang ke-27. Kepada seorang ayat 27, kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan itu Maria. Kalau saudara mau tahu kenapa Tuhan seringkali menyembunyikan kairos dalam kesulitan yang ada, saudara perlu pelajarin kisahnya Maria. Alkitab tulis gini, Maria bertunangan dengan Yusuf. Setelah Maria bertunangan dengan Yusuf, malaikat datang untuk kasih tahu Maria, kamu akan mengandung. Anak yang ada dalam kandunganmu adalah anak Tuhan, namanya dia disebut dengan Yesus. Saudara bayangin gak? Setiap orang yang udah tunangan, ya ini banyak anak muda hari ini yang hadir. Kalau udah mulai pacaran, fasenya kemudian tunangan, kan punya mimpi akan menikah kayak gimana, betul? Tempatnya mau kayak gimana, wedding organizer-nya kayak gimana, temanya mau kayak gimana. Hari ini harus ada temanya kalau menikah katanya. Bukan cuma sekedar pakai gaun, harus ada temanya kayak gimana. Loh, udah semua. Maria dan Yusuf udah punya impian kayak begitu. Dan tiba-tiba malaikat kemudian kasih tahu kamu akan hamil. Kamu akan mengandung. Hari itu mimpi mereka berdua rusak loh. Hari itu mimpi mereka ke sebuah pernikahan yang mereka idam-idamkan dari kapan-kapan tahu berantakan semuanya. Karena apa? Karena datang sebuah kesulitan dia harus mengandung. Enggak berhenti cuma mimpi tentang mengenai pernikahan kemudian akan hancur. Yang kedua yang terjadi apa? Maria harus
Mereka berdua harus jalan dari Nazaret, harus naik keledai, jalan dari Nazaret turun sampai ke Bethlehem. Itu adalah sebuah jarak yang jauh dari segi kota, dari segi waktu dan segi jarak di waktu kesempatan pada waktu itu. Dan saudara mengerti kan gak ada ojek online hari itu. Saudara kan gak bisa pesan pakai aplikasi kemudian naik ambulans, atau nggak bisa, harus naik keledai. Orang hamil naik keledai. Saudara tahu kalau, mohon maaf ya, kalau lagi kebelet pengen pipis kemudian saudara naik motor. Kemudian jalannya bergejal begitu tuh. Wah itu menjadi hal yang sangat menyiksa itu sebetulnya. Karena ya beberapa kita mungkin pernah merasakan, kenapa? Iya itu lagi kebelet pipis. Bayangin ini mau melahirkan. Naik keledai dan harus pelan-pelan. Jalannya kan gak kayak jalan mulus seperti jalan tol hari ini. Jalannya kan lewat padang gurun. Belum jalannya udah gak enak. Belum harus ada resiko dibegal. Semua mimpinya hancur. Semuanya hancur. Kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Belum kemudian omongan tetangga. Iya dong, untung mereka gak punya medsos pada hari itu. Kalau gak udah rame di viral di Twitter dan di Instagram yang lain-lain. Kebetulannya tiba-tiba ada perempuan hamil dan ketika dia ngomong. Hamilnya karena apa? Hamilnya karena Tuhan. Saudara bisa bayangin itu gimana? Belum cemoohan tetangga, sindiran tetangga. Ya iyalah, hidup pada zaman itu juga sama. Banyak juga kan yang kayak begitu. Nah itu yang mereka hadapin. Dan yang menarik adalah kayak gini, Maria tuh gak minta untuk dia mengandung Tuhan Yesus. Enggak. Adalah Tuhan yang pilih dia. Dan itu datangnya buat Maria dan Yusuf sebagai sebuah kesulitan. Sebagai sesuatu yang menghancurkan kehidupannya. Tapi berita baiknya adalah kayak gini. Di tengah kesulitan yang sedang mereka hadapi, dia akan mengandung seorang anak yang disebut nama Yesus yang akan menjadi juru selamat bagi umat manusia. Maria dapatkan ambil kairos momen itu dalam kehidupan. Karena Lukas pasal 1 ayat 38 setelah malaikat berbicara, Maria berkata begini loh. Lukas 1:38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Untuk anak yang masih belasan tahun mau menikah, untuk ngomong kayak gini gak segampang saya ngomong tadi. Untuk orang yang mimpinya dihancurkan pernikahannya. Untuk orang yang tiba-tiba semua planning kehidupan kemudian dibuyarkan oleh kesulitan yang sedang dia hadapi, yang dia gak pernah minta. Tapi Tuhan yang pilih. Untuk orang seperti kayak gitu gak gampang lu ngomong gitu. Aku ini adalah hamba Tuhan. Kalau saudara dikasih duit 1 miliar, saudara berkata, aku ini adalah hamba Tuhan, itu gampang. Tapi coba waktu berhadapan dengan kesulitan. Bisa ngomong kayak begini, why Maria bisa? Karena dia mendapatkan kehendaknya Tuhan dalam kehidupan. Dia mengenal apa yang menjadi kehendak, firman, isi hatinya Tuhan bahkan di tengah kesulitan. Yang kita lihat memang kesulitan yang sedang dihadapi, yang Maria dapatkan waktu dia dapatkan kehendaknya Tuhan. Ada kairos momen di sana. Satu-satunya wanita di seluruh dunia yang pernah mengandung Yesus, yang pernah yang pernah cebokin Tuhan Yesus, mandiin Tuhan Yesus, cuman Maria. Di tengah semua kesulitan yang ada, dia tahu ada kairos momennya Tuhan. Tadi kita baca Pengkhotbah 3 ayat yang pertama kan, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu yang hadir di dunia ini ada tanggal awalnya, ada tanggal akhirnya kan. Semua yang hadir di dunia ini kan ada tanggal kadaluarsanya. Berita baiknya buat saya dan saudara, kalau segala sesuatu yang hadir di dunia ada tanggal kadaluarsanya. Berarti kesulitan kita pun ada tanggal kadaluarsanya. Berarti kesulitan saya dan saudara juga punya tanggal akhirnya. Itu punya tanggal kadaluarsanya. Dan saya harus beritahu buat saudara, badai itu datang untuk pergi. Badai itu gak datang untuk menetap. Jangan buat badai itu menetap dalam kehidupan saya dan saudara. Iya boleh mungkin kita sedang berhadapan dengan badai, tapi badai itu datang untuk pergi. Pertanyaan yang penting ketika badai itu datang, saudara sedang pegangan kemana? Apakah saudara sedang pegangan pada kehendaknya Tuhan untuk mendapatkan kairosnya Tuhan, kesempatan Tuhan di tengah badai? Itu kan yang jadi pertanyaan. Yang tadi Efesus 5 berkatakan, usahakan dirimu untuk mengerti kehendaknya Tuhan. Paksa diri saudara untuk duduk di bawah kakinya Tuhan, sesibuk-sibuknya saudara untuk menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan buat hari ini dan hari-hari selanjutnya. Karena memang badai ditentukan untuk datang dan untuk pergi. Dia nggak datang untuk menetap, enggak. Jangan buat badai itu datang dan menetap dalam hidup saudara. Itu adalah urusan saudara. Di tengah badai yang ada, di tengah kesulitan yang ada, seringkali Tuhan menempatkan kairos-kairos itu dalam hidup saya dan saudara. Saya temanin almarhum ayah saya. Beberapa tahun yang lalu harus kemoterapi. Itu 21 hari satu cycle.
Setiap hari selama 1 minggu, 5 hari itu selalu berturut-turut. Capek, berdua sama adik saya. Capek. Kalau dilihat kemudian pada saat itu saya foto beberapa momen di saat itu ketika ayah masih hidup, kemudian lagi menjalani kemoterapi. Saya foto momen-momen tersebut dan saya masih ada kok handphonenya, fotonya. Di saat-saat seperti itu kesulitan buat saya. Di saat-saat seperti itu benar-benar menguras tenaga, iya. Menguras emosi, iya. Saya menjadi anak yang paling sulung karena kakak saya lagi udah nggak ditinggal di Indonesia. Jadi anak yang paling, saya harus ambil sebuah keputusan. Wah, ambil keputusan bisnis masih lebih gampang. Ini ambil harus keputusan, ini harus diobatin pakai apa. Itu pusing. Tapi hari ini loh, saya menemukan banyak kairos moment dalam kesulitan-kesulitan tersebut. Mengajar saya untuk selalu bergantung pada Tuhan, itu yang paling pertama. Kemudian mengajarkan kepada saya bisa begitu banyak hal yang Tuhan berikan, yang saya lihat, kemudian saya lihat flashback kemudian ke belakang, kesulitan tersebut menimbulkan saya bisa mengambil kesempatan kairos moment dalam kehidupan, dalam peristiwa-peristiwa yang gak enak tersebut. Temenin papa mertua harus cuci darah selama 1 minggu itu 3 kali. Gak pernah enak buat kami. Tapi di tengah kesulitan yang ada tuh selalu ada kairosnya Tuhan, kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan saya dan saudara. Selalu. Kenapa? Karena kami belajar untuk duduk, untuk tanya Tuhan apa yang harus kami lakukan pada saat-saat seperti itu. Itu sebabnya Paulus berkata gini, usahakan dirimu untuk mengerti kehendak Tuhan. Usahakan dirimu hari ini. Oh, saudara gak perlu prioritas goal tahun depan. Ya boleh-boleh aja sih mau punya pendapatan kayak gimana ya boleh. Boleh-boleh aja dalam bisnis boleh ya. Tapi yang paling penting prioritaskan yang paling pertama untuk kita mengerti, tahu kehendak Tuhan hari ini. Karena doa Bapa kami kan berikanlah kepada kami makanan kami yang secukup. Berikanlah kami pada hari ini. Ada makanan hari ini yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Ada makanan, ada firman hari ini yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Bukan makanan hari kemarin, karena makanan hari kemarin udah basi. Karena saudara gak pernah bisa menyelesaikan kesulitan hari ini dengan hikmat hari kemarin. Saudara dan saya gak pernah bisa menyelesaikan pergumulan hari ini dengan kekuatan hari kemarin. Makanya Tuhan berkata gini, usahakan untuk mengerti kehendak Tuhan. Ada kairos moment bagi kita dalam tiap-tiap hari, dalam tiap-tiap kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-11. Saya akan selesai di sini. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11. Lagi aku melihat di bawah matahari, kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas, ayat yang selanjutnya. Kekayaan bukan untuk yang cerdas dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Kata nasibnya ada kurang pas. Karena nasib itu cuma judul sinetron. Gak pernah ada di Alkitab. Nah kata nasib itu sebetulnya kalau dalam bahasa Indonesia ditulis dengan kata chance. Yang artinya kesempatan. Jadi dengan kata lain karena waktu dan kesempatan dialami mereka semua. Cuman ayat itu adalah ayat yang unik buat saya. Saudara kalau baca ayatnya boleh munculin sebentar. Lagi aku melihat di bawah matahari, kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Loh, yang namanya menang lomba mah yang cepat atuh. Kalau saudara lari maraton, yang menang lomba adalah yang cepat. Tapi Salomo berkata gini, kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, bos, kata dia. Keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Kalau saya harus adu tinju sama Mike Tyson, udah kebaca lah kalah. Kenapa? Yang kuat yang menang. Keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Roti bukan untuk yang berhikmat. Bukankah semakin pintar katanya chance, kemampuan untuk mendapatkan uang itu jauh lebih gampang. Tapi Alkitab kan tulis Salomo begini, roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Oh bukan loh. Itu yang saya tadi sempat bilang juga, kekayaan bukan untuk yang cerdas. Karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan kesempatan dialami mereka semua. Bagaimana saya dan saudara menentukan, mengambil setiap kesempatan, kairos itu dalam kehidupan. Ternyata itu yang membuat kita kuat, itu yang membuat kita cepat, itu yang membuat kita berhikmat, itu yang membuat kita cerdik cendekia, itu yang membuat kita beroleh kasih karunia. How we use, bagaimana kita menangkap kairosnya Tuhan dalam kronos, dalam waktu-waktu yang kita alami dalam kehidupan. Itu yang menentukan kita menjadi kuat, menjadi cepat, menjadi berhikmat, menjadi kaya, menjadi cerdik cendekia dari situ. Doa saya pada pagi hari ini dan menjelang hari-hari kita akan tutup tahun 2021. Kalau ditanya 2020 mau kayak gimana kita gak akan pernah tahu.
Iyalah, jangankan 2022, 5-10 menit lagi kita gak akan pernah tahu. Sebuah tindakan yang sangat bijaksana untuk kita mengusahakan diri kita. Mengenal kehendak Tuhan, mengenal firman-Nya Tuhan. Supaya kita bisa menangkap kesempatan-kesempatan yang Tuhan taruh dalam kehidupan. Waktunya akan berlalu, sama seperti uap. Kesempatan itu ada pintunya, bisa ditutup kapan aja sesuai dengan umurnya kesempatan tersebut. Yang Paulus inginkan, biar kita mendisiplin, mengkomitmen diri kita kembali. Untuk tahu waktu, kesempatan yang Tuhan kasih, kairos Tuhan dalam kehidupan. Berapa waktu yang lalu tuh saya pernah pergi ke toko jam, lihat-lihat, pergi ke toko jam sih, kemudian lihat-lihat jalan-jalan, kemudian lihat jam. Ketika lihat jam tuh saya kemudian kaget banget, ada jam yang harganya bisa seharga mobil, bisa seharga rumah. Bayangin jam seharga rumah, seharga mobil, ini mahal banget jamnya. Kemudian ketika saya duduk kemudian merenung, jamnya boleh mahal. Yang harusnya kenyataan yang sebenarnya adalah bukan sekedar jamnya yang mahal. Waktunya yang mahal. Jamnya mungkin ya oleh jam dari pabrik yang sangat bagus gitu ya, oke lah harganya mahal. Tapi bayangin gak? Kalau saudara punya jam tangan mahal, kemudian saudara gak melakukan apapun, gak menggunakan waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara, gak mengenal kehendak Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, saudara kerjanya cuma rebahan doang di rumah, jamnya boleh mahal, tapi hidupnya murahan. Gimana kalau saudara kemudian dikenal dengan orang gini, dia lu si A, yang nilai jamnya mahal, tapi nilai hidupnya murahan. Itu sebuah hal yang tragedi loh dalam hidup, sebuah hal yang sangat tragis dalam kehidupan. Menjelang, saya bilang tadi, menjelang hari-hari ini, usahakan kita bisa mengerti kehendaknya Tuhan. Usahakan kita untuk mengenal, supaya kita bisa dapatkan kairos, kesempatan-kesempatan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita semua. Mungkin dengan kesulitan yang ada. Temukan apa yang menjadi kairos moment, kesempatan-kesempatan Tuhan di sana. Karena waktu saudara dapatkan kairosnya Tuhan, Alkitab tulis kayak begini, saudara akan menjadi kuat, saudara akan menjadi cepat, saudara akan menjadi berhikmat, saudara akan menjadi cerdik cendekia dalam kehidupan. Kenapa? Karena kita sedang berjalan pada tujuannya Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Yang mau duduk, mau berdiri, tapi mari kita dalam posisi sama-sama datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan pada pagi hari ini. Ada banyak kami yang hadir dengan kesulitan dan gak bisa melihat Tuhan pada pagi hari ini. Tapi firman-Mu selalu mencerahkan Tuhan. Firman-Mu selalu membukakan mata yang tertutup, mata hati yang tertutup dalam nama Yesus. Izinkan kami boleh melihat kairos momen itu dalam kehidupan. Izinkan kami boleh melihat kesempatan-kesempatan yang Tuhan taruh dalam setiap kesulitan yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Untuk kami menangkapnya, untuk kami bisa melakukan, mengeksekusi kesempatan tersebut, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.